Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Bawok yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Nah, karena hidup saya dari kota kalian, saya mau ngucapin terima kasih buat Kasmun, C. Guepara, Jal Rijal, Rudy Bayed, Dragon is the Best, Nanda Gaming, Dian Hadiansah, Agus Suparman, Hasan Boy, Aemon, Piki Junian Trianto, Saka Teknik, Muammar Zaidan, Matias, Asep Ramdhani, Etok, Ini Asep, Ridwan Yusuf, Ade Agus, dan Irwantan. Terus ada juga Iruma Keping, Ultraman Merah, Keluarga Dapindra, Lolak di sini Gede Wirto, Doni Exril, Darkasi, Makan Bang, Kusen Rumba Remata, Nugraha Ganesa, Muhammad Zulkifli, Bobby Angga, Rizky Dodo, Enjang Maulana, Ripal Dale, Arif Nakula, Agiliano, Simon 99, The Gamer, Anindito, Pangeran William, dan terakhir Horas Rashid Diki Chandra. Terima kasih juga buat Sobat Kompas semuanya. Saya doakan kalian semua cepat kaya, biar kalau mau beli apapun gak perlu lihat daftar harga ya. Oke, sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, salah ketap, Pasifik. Film berlatar tahun 41 di Amerika, kita terlebih dahulu akan berkunjung ke sebuah gereja, bertemu dengan seorang prajurit angkatan laut bernama Bob Blackie, yang berdoa meminta keselamatan sebelum dia berangkat ke medan pertempuran. Secara kebetulan saat mau pulang dia bertemu dengan seorang wanita cantik namanya Pera yang juga akan nyempetin berdoa setelah dia pulang dari pasar. Pera ini adalah tetangga si Leki, tapi meskipun tetanggaan, Leki rupanya menaruh hati pada Pera. Tak lupa Pera juga mendoakan keselamatan Leki yang akan pergi berperang di gelombang kelima. Beralih ke markas Angkatan Laut, bertemu dengan salah satu pemeran utama kita namanya John Basilon. Mereka berkumpul mendengarkan atasan mereka yaitu Letko Lewis yang membahas tentang Jepang yang berhasil menjajah negara-negara Asia termasuk Indonesia. Jadi tugas mereka kali ini adalah menghentikan rencana Jepang menaklukkan setengah dunia. Here is what the Japs are not expecting. Hitler is not going to be our job. Pacific will be our theater of war. You are the sinew and the muscle of the United States Marine Corps. Marines will do battle with the Japs. Malamnya, John dan keluarga mengadakan doa bersama sambil makan malam, mengundang dua sahabatnya yakni J.P. Morgan dan Manny Rodriguez. Salah satu saudara John membuka acara dengan penuh pengharapan, berharap mereka bertiga bisa pulang dengan selamat. Sedangkan Leki diantar ayahnya ke stasiun karena dia akan berkumpul dengan rekan-rekannya di New York. Advice, huh? Lain halnya dengan prajurit muda satu ini namanya Eugene, gak bisa ikut bertempur karena punya masalah di jantungnya. Eugene, I'm sorry. The boy's disappointed, Mary Frank. Eugene pergi menemui temannya bernama Sydney, sekedar memberikan surat dan buku karena besok pagi temannya itu akan berangkat ke Atlanta bergabung dengan pasukan lainnya. Tiba di Guadalcanal sebelum mendarat ke pantai, para prajurit terlebih dahulu makan bersama biar gak salatri dan yang lebih penting mereka jadi punya tenaga lebih saat berperang. Diiringi dengan canda tawa karena mereka lagi pada mabuk dan yakinnya mereka bisa mengalahkan Jepang dengan waktu singkat. Setelah itu, mereka menuju Geladak untuk mendengar pengarahan kembali dari atasan mereka, bahwa tempat yang sekarang mereka tuju merupakan lokasi yang sedang diincar Jepang, dan mereka harus segera sampai sebelum keduluan oleh pihak Jepang.
Karena menurut informasi, Guadalcanal ini akan dijadikan markas oleh Jepang sebelum melakukan invasi ke Australia. Setelah dirasa cukup memompa semangat anak buahnya, si pimpinan menyuruh para prajuritnya untuk turun menggunakan kapal-kapal kecil. Pemandangan semakin mencekam karena di atas mereka melintas kapal-kapal Jepang yang sewaktu-waktu bisa menembaki mereka. Tiba di Pulau Guadalcanal, mereka rupanya sudah ditunggu oleh pasukan yang sudah lebih dulu tiba di sana. Sambil beristirahat, mereka memakan kelapa yang memang sudah tersedia di pulau itu. Tapi meskipun begitu, di antara mereka ada juga yang gak mau memakannya, takut kalau Jepang akan menyantet mereka melalui kelapa tersebut. Puas memakan kelapa, mereka lanjut berpatroli, menyisir hutan mencari keberadaan tentara musuh. Di sana, mereka melihat sisa-sisa kamp prajurit yang sudah ditinggalkan. Belum jelas apa mereka sengaja meninggalkannya atau memang mereka semua mati di tempat ini. Masuk ke dalam hutan yang lebih dalam lagi, mereka seakan mendapat shock terapi melihat ada beberapa pasukan Amerika yang dibunuh secara kejam. Hal itu membuat mental mereka sedikit terganggu hingga di kala malam saat hujan turun, mereka jadi parno. Mendengar suara sedikit saja, mereka langsung menembakkan senjatanya. Padahal yang mereka tembak adalah rekan mereka sendiri yang semalam buang air kecil. Waduh, tega aja. Nah, mereka pun lanjut menaiki bukit, tak lupa membuat lubang-lubang kecil buat jaga-jaga karena mereka belum tahu kapan Jepang akan merangsek ke lokasi mereka. Yang jelas sekarang dari kejauhan, pasukan Jepang sedang bentrok dengan peleton lain. Peperangan itu berlangsung hingga malam dan untuk sementara peleton Leki hanya bisa berjaga-jaga sambil berharap pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan Amerika. Pagi harinya mereka baru tahu kalau pertempuran semalam dimenangkan oleh Jepang. Itu terbukti tak ada satupun kapal perang Amerika yang terlihat di dekat mereka. Leki dan rekan-rekan berusaha tenang sambil mabok tuak, meski hati kecil mereka diselimuti ketegangan. Setelah itu mereka mempersiapkan diri karena bisa dipastikan tentara Jepang akan menuju ke pulau mereka. Hingga malamnya mereka dikejutkan oleh lampu senter yang menyorot ke arah mereka. Pagi harinya, mereka melihat banyak kapal-kapal Jepang berada tak jauh dari pulau. Artinya, semalam Jepang memang sengaja mengintai untuk mengetahui lokasi keberadaan mereka. Don't get too comfortable in your holes. Alhasil, pasukan Amerika ini sengaja membuat jebakan di tepi sungai Aligator sebagai bentuk persiapan mereka. Dan malamnya, pertempuran pun benar-benar terjadi, mengingatkan saya pada Perang Karbit di hari 17 Agustusan. Koploknya bukannya memberi semangat, komandan ini malah jadi gila setelah melihat peluru Pasuliwer di depannya.
Pagi harinya Lecky hanya bisa terdiam, tak menyangka kalau tembakannya semalam berhasil menewaskan banyak sekali tentara Jepang. Petugas medis menemukan ada satu tentara Jepang yang masih hidup, tapi ketika akan dibawa, tentara Jepang itu malah mengaktifkan granat. Ledakan itu memancing tentara Jepang yang masih tersisa untuk keluar, namun dalam sekejap mereka berhasil diatasi dan hanya menyisakan satu orang. Satu orang tentara Jepang itu sengaja dijadikan mainan oleh tentara Amerika, tapi Lecky yang kasihan langsung membunuhnya. Usai baku tembak, Lecky menemukan tas salah satu prajurit Jepang yang berisikan foto keluarga serta boneka Jailangkung. Lecky sadar kalau kematian bisa saja terjadi kepadanya dan dia tidak akan bertemu lagi dengan keluarganya. Tak lama kemudian pasukan Amerika kembali didatangkan, tapi mereka sepertinya ditempatkan di titik yang berbeda. Sambil istirahat, mereka mengeluarkan surat dari keluarga masing-masing, termasuk surat yang dibacakan Sydney dari Eugene, karena beberapa waktu lalu Sydney berulang tahun. Truth is, you're the lucky one, Sid. Welcome, patrol. On your feet, let's go. Won't let him. He's got a heart murmur. Happy birthday to you. Birthday to you. Oktober 1942 masih di Guadalcanal, kini giliran pasukan John Ballison CS yang melakukan patroli. Tiba-tiba mereka mendapat serangan mendadak yang mengakibatkan salah satu pasukan tewas. Setelah itu, John mendapat instruksi agar menarik mundur pasukannya untuk bergabung dengan pasukan lainnya. Balik lagi ke Lecky CS yang bersembunyi di lubang-lubang buatan mereka sendiri, beristirahat sambil makan bangkrok ketan. Tak lupa, Lecky juga menulis surat buat Pera menceritakan kejadian-kejadian yang sudah dia alami bersama pasukannya. Morgan sangat kesal karena mereka hanya dikasih nasi dan satu butir gandum untuk sarapan pagi ini. Tapi kekesalannya berubah saat Letko Lewis memberitahu mereka tentang isu kalau Jepang kemungkinan besar tidak akan menyerang mereka ke pulau ini dikarenakan pasukan Angkatan Darat AS akan tiba hari ini. Ya, pasukan bantuan memang datang, tapi belagunya mereka hampir saja menabrak para marinir yang sedang jalan-jalan. Kedatangan pasukan Angkatan Darat itu tentunya menjadi angin segar buat para marinir Angkatan Laut. Tapi sayang, ternyata mereka bernyali tempe karena mendengar suara kapal saja mereka langsung kabur terbirit-birit. Alhasil, senjata dan makanan yang mereka bawa dijarah oleh para marinir. Dan Lecky kebetulan menemukan serutu mahal di dalam kotak perbekalan mereka. Make sure you get those cherries! I got the cherries! Crackers! Oh, damn it! Let's go, come on! Take it down! Lecky dan kawan-kawan akhirnya bisa ngemil enak. Lain halnya dengan pasukan yang satu ini tak mau makan apapun karena sedang ambeien. Aduh, anjing karunya. Oh my God. Namun malam harinya mereka mendapat gempuran dari kapal-kapal Jepang. You're okay. You're okay. Serangan tadi malam mengakibatkan banyak tentara Amerika pada tumbang. Sebagian ada yang selamat karena berhasil sembunyi di lubang-lubang yang telah mereka persiapkan. John mendapat perintah agar kembali mengumpulkan pasukannya karena sebagian pasukan akan ke selatan Lanud bergabung dengan pasukan Henken.
Sebab menurut informasi, Jepang juga ingin menguasai wilayah Mata Nikau. Hanya saja John tidak diikut sertakan ke sana karena dia sangat dibutuhkan di lokasi ini. Dengan begitu, John dan pasukan yang tersisa kembali membuat tembok pertahanan, takutnya kejadian semalam akan terulang kembali. Sama halnya dengan Lucky CS yang mengatur strategi di tengah ancaman Jepang yang siap menyerang mereka kapan saja. Malamnya, di tengah guyuran hujan, Kolonel Fuller mendapat kabar dari mata-matanya kalau Jepang sudah membagi pasukannya, tidak hanya akan menyerang Mata Nikau, tapi juga ke arah mereka. Membuat Fuller panik karena pasukan di lokasinya sangatlah sedikit. Diawali dengan beberapa lemparan bom, pasukan Jepang kembali menghujani mereka dengan peluru darat. John mendapat kabar kalau amunisi Morgan sudah habis, dan dia berencana untuk membantunya. Namun di tengah usahanya itu, dia mendapat hadangan dari prajurit Jepang, sehingga baku hantam pun terjadi di tengah perang senjata api. Malam itu John benar-benar rosok, pasukan Jepang dibuat tak berdaya oleh dirinya. Tanpa rasa takut, dia maju ke depan sendirian hanya untuk menyingkirkan jasad pasukan Jepang yang menumpuk karena menghalangi pandangan mereka. Dia juga bolak-balik mengambil amunisi untuk dibagikan kepada rekan-rekannya. Sial bagi Rodriguez yang harus terkena percikan granat. Pagi harinya, selain pasukan Jepang, pasukan Amerika juga banyak yang tumbang dan terluka parah. Termasuk John yang mengalami luka bakar di tangan setelah semalam dia terus-terusan menembak. John terus mencari keberadaan sahabatnya yaitu si Rodriguez, tapi dia belum juga menemukannya. Sampai pada akhirnya dia menemukan Rodriguez, tapi sudah dalam keadaan tak bernyawa. Dibantu Morgan, John membawa Rodriguez ke dekat camp untuk dibariskan bersama yang lain. Sejenak kita beralih ke Eugene. Saat diperiksa lagi, ternyata jantungnya sudah tidak ada masalah. Eugene sangat senang dan nanti malam dia akan langsung mendaftar biar dia bisa bergabung dengan Sydney dan pasukan lainnya. Sang ayah sebenarnya tidak mengizinkannya karena yang paling susah diobati bagi seorang prajurit bukanlah akibat tembakan, tapi jiwa mereka yang tercabik akibat trauma perang. Balik lagi ke pasukan, mereka dapat kabar baik bahwa mereka akan meninggalkan tempat terkutuk ini. Dan John serta Morgan masih menyesali kematian sahabat mereka yaitu Rodriguez. Mereka pun akhirnya menaiki kapal besar dan koki kapal memberi mereka masing-masing secangkir kopi. Si koki memberitahu bahwa setiap hari koran-koran di Amerika mengangkat berita tentang peperangan di Guadalcanal dan koran-koran itu menganggap para prajurit yang berjuang di pulau tersebut adalah pahlawan negara. Mereka hanya bisa terdiam mendengar itu, bahagia tapi juga sedih karena mereka banyak kehilangan rekan-rekan seperjuangan. Januari 1943, prajurit Amerika tiba di Australia
dan mereka disambut meriah sebagai pahlawan karena mereka telah membebaskan negeri kangguru itu dari ancaman Jepang. Para prajurit diarah ke sebuah stadion sebagai tempat istirahat mereka. It ain't no Wrigley Field. Tapi Lecky dan kawan-kawan tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, memilih nongkrong di pinggir jalan tak peduli dengan polisi militer. Lain halnya dengan John CS yang memilih minum tuak sambil menghormati mendiang Rodriguez. And vermouth. A blockbuster. There you go, Manny. Sempat terjadi ketegangan antara John dengan salah satu prajurit Australia karena prajurit Australia itu meremehkan perjuangan marinir Amerika di Guadalcanal. Untungnya, keributan terhenti setelah prajurit Australia lain meminta maaf. Dalam keadaan mabok tikotok, Lecky mengejar seorang perempuan cantik yang dia lihat masuk ke sebuah kereta. Dengan sedikit rayuan, wanita bernama Stella itu memberi Lecky alamat rumahnya. Collect me at home. Pagi hari, para prajurit ini dibangunkan oleh suara trompet, padahal mereka baru saja beberapa jam tidur setelah semalaman jalan-jalan di tengah kota. Alhasil, mereka terpaksa kumpul di tengah lapangan dengan nyawa yang masih belum terkumpul sepenuhnya. Company dismissed. Lain halnya dengan John yang mendapat peringatan langsung dari Letko Lewis terkait tindakannya kemarin. Tapi meskipun begitu, Letko Lewis punya kabar bagus untuk John, yakni dia akan mendapatkan medali kehormatan dari Presiden Roosevelt atas perjuangannya di medan tempur. Jadi, Lewis ingin John bersikap layaknya orang terhormat. Beberapa hari kemudian di sebuah bar, Sydney tertarik dengan seorang perempuan, tapi bapak perempuan itu gak ngizinin Sydney untuk menyentuh anaknya, meskipun itu tangan. Sedangkan John, selain jago dalam strategi perang, dia juga mahir memancing perempuan agar memperlihatkan tobrutnya. Sayangnya, pesta itu harus berakhir setelah polisi militer datang membubarkannya. Singkat cerita, atas keberaniannya mempertaruhkan nyawa melawan Jepang, John Basilone mendapatkan medali kehormatan secara resmi dari atasannya, dan itu adalah gelar yang banyak diimpikan oleh setiap prajurit. Gallantry, Sergeant John Basilone fought valiantly with ease in Guadalcanal on October 24th and 25th, 1942. Setelah ikut upacara, Lecky lalu berkunjung ke rumah Stella, dan Stella menyambutnya dengan baik, begitupun dengan orang tuanya. Rupanya, ibu Stella ini berasal dari Yunani, tapi karena di Yunani sedang terjadi peperangan, maka dia terpaksa nyebrang ke Australia dan akhirnya menetap di sini. Lecky benar-benar diterima di rumah Stella, bahkan orang tua Stella sengaja menyediakan kamar agar anaknya bisa berkembang biak dengan Lecky. Buset, baru kenal juga udah dikasih jackpot. Nah, setelah mendapatkan medali kehormatan, John akan diberi tugas baru, yaitu menjual obligasi perang Amerika di Guadalcanal kepada para donatur di Amerika. Dengan sosok John yang kini menjadi prajurit terhormat, maka negara berharap akan banyak orang yang akan memberi sumbangsihnya untuk keperluan perang di masa yang akan datang. Artinya, ini hari terakhir John bersama rekan-rekannya karena dia akan pulang menjalankan tugas baru. Lain halnya dengan Lecky yang semakin nyaman dengan Stella, bahkan di siang bolong pun dia asik menanam batang singkongnya di kebun Stella. Tiba-tiba, ayah Stella mendapat kabar duka bahwa teman semasa kecil Stella bernama Alexis telah meninggal.
Dan mereka langsung pergi ke kediamannya untuk berbelasungkawa. Malamnya, Lecky diajak ngobrol oleh Ibu Stella, menjelaskan kalau Stella banyak kehilangan teman masa kecilnya. Dia berharap Lecky tak meninggalkan rumah ini karena dia dan suaminya sudah menganggap Lecky sebagai anak sendiri. Ya, itu berhubung karena besok Lecky akan berlatih kembali dengan rekan-rekan prajuritnya. Mereka digiring naik kereta untuk berlatih bertahan hidup selama 3 hari. Di dalam kereta, Lecky memarahi salah satu rekannya bernama Gibson karena dia seenaknya menembak sapi milik peternak. Hey, what are you doing? You shot some poor farmer's cow! It was gonna be... What kind of morons have you become? Dalam latihan itu, mereka hanya dibekali sekarung beras dan stok makanan itu harus cukup sampai mereka kembali ke Melbourne. Move out! Di tengah perjalanan, Lecky mengalami luka lecet dan Gibson membantu mengobatinya. Singkatnya, setelah menyelesaikan pelatihan, Lecky kembali ke rumah Stella, tapi Stella sudah menunggunya di depan teras, menyuruhnya untuk tidak kembali lagi ke rumahnya. Alasan karena Lecky adalah seorang prajurit dan dia tidak mau suatu saat nanti Lecky pulang tinggal nama. Untuk melampiaskan kekecewaannya, Lecky pergi ke sebuah bar, minum kawa-kawa sepuasnya. Ketika pulang ke camp, rekannya meminta Lecky menggantikannya jaga sebentar karena dia ingin buang air besar. Sialnya, Lecky yang sedang dalam pengaruh kawa-kawa melawan atasannya yang ingin memberi perintah. You pull a fucking sidearm? Stand at attention. Fuck you! Alhasil, dia dikurung di ruang isolasi. Kita beralih ke Sydney yang terus berusaha mengakrabkan diri dengan keluarga wanita yang disukainya. Hingga malamnya, dia berhasil mendapatkan SIM alias surat izin menggrepe dari orang tua si wanita. Beberapa hari kemudian, Lecky akhirnya dibebaskan, tapi dia akan dipindah tugaskan sebagai intelijen batalion. Sementara itu, Morgan mengantar John ke pangkalan karena dia akan kembali ke Amerika sebagai duta donasi perang. This hero coming with me. Besoknya, para marinir Amerika ini pergi meninggalkan Australia karena ada tugas lain yang harus mereka laksanakan. Di tempat berbeda, Eugene dan prajurit lainnya mendapatkan pelatihan dulu sebelum mereka diterjunkan ke medan perang yang sesungguhnya. Mereka mendapat semprotan keras dari atasan karena mortil yang mereka tembakan salah sasaran. You scream it if you have to, because you just killed... Make a school circle! Yes, Sergeant. Balik lagi ke Lecky CS yang terpaksa merayakan Natal di atas kapal, tapi hal itu tak mengurangi sedikit pun kehidmatan dari acara tahunan tersebut. Di mana setelahnya, Lecky langsung menulis surat menceritakan keadaannya sekarang ini kepada Pera. Desember tahun 43, para marinir ini tiba di Britania Baru, langsung membuat tenda sebagai tempat istirahat. Setelah itu, seperti biasa, mereka melakukan patroli untuk memastikan bahwa tempat yang mereka diami ini bebas dari tentara Jepang. Lecky melihat ada satu peluru yang tertancap di batang pohon, artinya pulau ini dihuni juga oleh tentara Jepang. Dan benar saja, saat yang lain berjalan duluan, Lecky memutuskan untuk diam sejenak karena merasa ada suara langkah kaki di belakangnya. Lalu setelah itu, setelah itu mereka melanjutkan patroli, menganggap kalau 4 orang prajurit Jepang itu tengah melakukan pengintaian. Dikarenakan hujan deras, para marinir ini terpaksa membuat tenda sementara
Lalu malam harinya, ratusan tentara Jepang datang menyerang mereka. Sebagai intelijen batalion, Lecky ditugaskan untuk membakar dokumen penting jika saja malam ini mereka kalah berperang. Ya, Lecky tak jadi membakar dokumen karena perang malam ini berhasil mereka menangkan. Hanya saja pagi harinya mereka kebingungan kenapa tentara Jepang yang berjumlah 100 orang itu berani melawan mereka yang jumlahnya 1.200 pasukan. Apakah mereka itu benar-benar pemberani atau karena mereka memang bodoh? Lanjut berpatroli, mereka menemukan sebuah camp milik Jepang dan sepertinya tempat ini digunakan Jepang sebagai tempat pemulihan tentara yang terluka karena ada beberapa orang tentara Jepang yang masih hidup tapi dalam keadaan sekarat. Lecky masuk ke dalam menemukan sebuah kotak berisi pistol antik milik Jepang. Setelah itu mereka membuat tenda darurat dan setelah peperangan terakhir tadi, 2 minggu para prajurit Amerika ini tak menemukan adanya musuh. Hanya saja musuh mereka kali ini adalah cuaca yang membuat kondisi hutan makin basah. Lecky sangat kesal karena peti yang berisikan pistol Jepang itu kini dijadiin buat nyimpen salempak oleh Letnan Larkin. Emang gak ada akhlak nih atasan ya? Get out of my tent, Lucky. Besoknya giliran Letnan Larkin yang kehilangan barangnya dan dia menuduh Lecky lah pelakunya. Dengan santainya Lecky menjawab, mungkin saja barang yang hilang itu telah kembali ke pemilik aslinya. Masalahnya, dia jadi bahan hinaan oleh atasannya karena Lecky terlihat ngompol di celana. Dan setelah melakukan konsultasi dengan dokter, kemungkinan Lecky mengidap penyakit enuresis, efek dari tubuh yang terus-terusan kebasahan. Mirisnya lagi, ada seorang prajurit nekat melakukan bunuh diri karena sudah tak tahan lagi dengan kondisi seperti ini. Dari Britania Baru, para marinir ini dipindah tugaskan ke Papupu, tepatnya pada bulan Mei 1944. Setibanya di pulau tersebut, para atasan mengadakan sebuah undian di mana pemenangnya akan mendapatkan tiket pulang gratis. Hey, good luck, all of you. Private Bauer, Private Jack, Private Guest. Masalahnya, setelah berhari-hari tinggal di Papupu, penyakit Lecky kambuh lagi dan dia akan dikirim ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan. Lecky terlebih dahulu harus menyerahkan apapun yang dia bawa, termasuk pisau cukur dan barang antik hasil jarahan perang. Karena sudah lama gak melihat wanita, setan kelamin yang ada di diri Lecky terus menggodanya untuk melakukan tindak asusila. Untungnya dia keburu istighfar, memalingkan matanya ke arah prajurit yang mengalami trauma perang. Pria yang selalu mondar-mandir di tengah malam ini rupanya adalah seorang pilot dan mereka menyebutnya sebagai Kapten Tengah Malam. Pagi harinya, dokter memberitahu bahwa Lecky positif menderita enuresis. Selain karena terlalu banyak kebasahan, Lecky juga dianggap terlalu letih. Ya, Lecky mengaku kalau perang di Guadalcanal adalah perang yang paling melelahkan karena pasukan Jepang selalu tiba-tiba datang mengejutkan hingga dia kesulitan untuk tidur. Malamnya, si Kapten Tengah Malam itu ngamuk-ngamuk, berhalusinasi kalau dia lagi bertarung smackdown. Untungnya, Lecky ada di sana ikut mengamankan orang stres itu ke dalam sel. Di ruang sel, Lecky dipanggil oleh seseorang yang meminta rokok. Dan ternyata itu adalah Gibson, rekan satu peleton Lecky. Petugas mengatakan kalau Gibson berusaha mencuri pesawat untuk melarikan diri.
Dan setelah digagalkan, dia mencoba untuk melakukan bunuh diri. Tidak seperti prajurit lain yang sengaja mencari alasan agar tidak ikut berperang, sebagai prajurit sejati, Lecky meminta dokter agar mengembalikan dirinya ke kesatuan karena dia tidak ingin melewatkan perang bersama rekan-rekannya. Dan sebagai sesajennya, Lecky bersedia memberikan pistol Jepangnya kepada si dokter secara cuma-cuma. Setelah diizinkan kembali, Lecky terlebih dahulu menemui Gibson untuk memberinya sebungkus rokok. Gibson menangis karena kalau dipikir-pikir, tewas di tangan penembak jitu Jepang dirasa lebih baik daripada dia harus berakhir seperti ini. Thanks for the smokes. Big smile, Miss Gray. When do we say back the attack? Inilah tugas John sekarang, merayu orang-orang elit agar mau memberikan donasi buat negara. Dan kebetulan orang-orang elit itu kebanyakan wanita cantik yang bersedia diapa-apain oleh John. Sungguh tugas yang akan membuat iri para lelaki hidung belang seperti kalian. John juga didatangi oleh saudaranya bernama George. George langsung bertanya tentang perang yang terjadi di Guadalcanal karena mungkin suatu saat dia juga akan ditugaskan ke sana dan mendapatkan medali kehormatan seperti John. John hanya memberi saran agar tidak melakukan sesuatu di luar batas. Intinya John tidak mau George bertindak gegabah demi mendapatkan gelar kehormatan. Freeze up or make a mistake. Don't feel like you need to prove nothing. Juni 1944, pasukan tambahan didatangkan ke Papupu dan salah satunya adalah Eugene. Tiba di sana, Eugene langsung mencari camp temannya yaitu Sydney. Di saat yang sama, Lecky juga kembali ke camp bergabung bersama rekan-rekannya. Dan mereka sangat senang dengan kehadiran Lecky. Begitupun dengan Sydney yang sumringah melihat Eugene ada juga di tempat ini. Something's very wrong if you made it through boot camp. You fellas know each other? Is this some kind of conflict resolution? As you were. Hanya saja, sepertinya kebersamaan mereka ini tak akan lama karena menurut informasi, sebagian pasukan akan dikirim pulang dan salah satunya adalah Sydney. Sebagai tugas pertama yang diberikan kepada anak baru adalah membersihkan tong tempat penampungan oli. Can we take a break? I like to watch the new guys sweat. Sydney sengaja memberikan lencananya kepada Eugene. Anggap saja itu sebagai hadiah perpisahan buat Eugene dari dirinya. Berharap Eugene tak mengalami kejadian buruk seperti dirinya di Guadalcanal. That you can never imagine. You'll be all right. Para anggota baru ini dites menembak oleh atasan mereka dan jika gagal menemui sasaran, inilah yang terjadi. Don't look at me, Lieutenant. Gunny's right. Setelah itu, Eugene pergi ke tenda Sydney, tapi dia sudah tidak ada karena hari ini jadwal kepulangannya. Karena sahabat baiknya sudah pergi, Eugene masuk ke tenda Lecky untuk meminjam buku kerohanian. Dengan senang hati, Lecky memberikannya, mengaku untuk sementara waktu dia pensiun dari agama karena dia lebih percaya pada amunisi daripada Tuhan. Singkatnya, September 1944, pasukan dikirim ke Pulau Peleliu untuk menghentikan agresi Jepang di pulau tersebut. And when you get to the tree line, remember to clear. Get it done, Eugene. Section 1 and 2. I don't smoke. Untuk pertama kalinya, Eugene melihat peperangan yang sesungguhnya.
Tiba di bibir pantai, Eugene masih belum mampu mengendalikan ketakutannya karena peluru musuh terus berterbangan di sekitarnya. Ribuan mayat berserakan di tepi pantai dan kebanyakan adalah prajurit Amerika. Berhasil masuk ke dalam pulau, pasukan Amerika terus membombardir pasukan Jepang. Laiki berusaha menolong temannya yang tertembak di bagian kaki, tapi sayangnya dia keburu tewas di tempat. Tentara Amerika sangat kesulitan karena Jepang memiliki tank baja, sedangkan mereka kehabisan amunisi. Untungnya, tank baja Amerika datang di saat yang tepat. Untuk sementara waktu, prajurit Amerika bisa menarik napas terlebih dahulu dan menyempatkan diri buat udud. Senapu yang agak nyeleneh sengaja mencuri gigi emas salah satu prajurit Jepang dan akan menjualnya setelah perang berakhir. Aduh, masih sempat-sempatnya mikirin hal duniawi ya. Malamnya, sebagian pasukan bergiliran jaga dan sebagian lagi tidur. Karena mereka juga sama manusia, bukan tiang listrik, jadi perlu istirahat. Di Alabama, Ibu Eugene mendengar ada suara mobil berhenti di depan halaman rumahnya. Dia mengira itu adalah anaknya, tapi ternyata Sydney yang sengaja datang berkunjung. Mereka langsung bertanya bagaimana kabar Eugene. Sydney menjelaskan kalau mereka tak perlu khawatir karena Eugene ditempatkan bersama peleton pertama yang diisi oleh pasukan terbaik. Lagi pula, Eugene adalah seorang mortir yang bertugas di belakang pertempuran. Dan itu merupakan posisi yang sedikit menguntungkan bagi seorang prajurit. Kembali ke Pulau Peleliu, pasukan Amerika harus bertahan di cuaca yang hampir mencapai 115 derajat. Mereka diam di tempat, menunggu aba-aba sambil menyaksikan kapal-kapal milik Amerika membombardir lokasi lain. Hanya bisa nyebat, padahal mereka kehausan. God damn it, I just want some fucking water. Break this shit down. Mereka sangat senang saat mendengar ada sumber air tak jauh dari lokasi mereka. Tapi saat melihat ada bangkai kucing di dalamnya, mereka jadi yakin kalau air ini sudah dicampur racun. Atasan menyuruh anak buahnya untuk bergerak ke atas bukit agar bisa menghentikan artileri Jepang dan bisa memenangkan peperangan ini. Water captain. Get your gear ready and stand by. Untuk menghilangkan ketegangannya, Eugene akhirnya nyebat meski dia bukanlah seorang perokok. Perlahan-lahan mereka mulai maju berdasarkan instruksi dari sang kapten. Tapi pastinya Jepang tak akan membiarkan pasukan Amerika ini menguasai wilayahnya. Tak hanya sibuk berperang, mereka juga sibuk saling menjaga rekan masing-masing.
Lecky maju sendirian mencari perawat karena temannya Runner dalam keadaan terluka. Coming back, you hear me? Come on, stay with me. Snapu sempat tertembak di bagian kaki dan Eugene lah orang pertama yang menyelamatkannya. Mereka semakin kesulitan karena tentara Jepang menembaki mereka sambil bersembunyi di dalam lubang-lubang kecil. Singkat cerita, peperangan berakhir untuk kemenangan Amerika. Mereka yang terluka langsung diangkut ke atas truk, termasuk Lecky. Ada juga yang harus maksa menghentikan amfibi agar rekan-rekannya bisa segera dievakuasi. Mereka yang terluka dinaikkan ke atas kapal, bahkan tak sedikit di antara mereka tewas setelah mendapat penanganan. Malamnya, karena banyak pasukan Amerika yang menjadi korban, salah satu prajurit bernama Daniel disuruh komandannya untuk membantu peleton lain yang kekurangan pasukan. Dia juga harus menghitung prajurit yang terluka agar bisa disesuaikan dengan obat-obatan yang akan dikirim. Eugene mengaku selama hidupnya dia tak pernah merasakan ketakutan seperti ini. Komandannya menjawab bahwa semua prajurit juga ketakutan, tapi apa daya, ini sudah menjadi tugas mereka sebagai prajurit. Hanya saja dia yakin kalau pengorbanan mereka selama ini akan bermanfaat bagi orang lain. Pagi harinya, para prajurit mendapat sarapan daging babi dan bangkong dari tim konsumsi, kemudian kembali membagi tugas. Tim pengintai akan melakukan belusukan ke sebuah bukit berbatu, siapa tahu pasukan Jepang berada di sana. Dengan sangat hati-hati, para marinir ini jalan setapak demi setapak karena mereka takut Jepang sudah mempersiapkan jebakan. Lalu setelah itu, salah seorang prajurit coba menghubungi batalion, tapi karena sinyalnya gak nyambung-nyambung, mungkin lupa kalau mereka belum isi kuota. Alhasil, prajurit itu harus memberitahu batalionnya secara manual. Untuk menghilangkan ketegangan sambil nunggu instruksi, sebagian prajurit coba menghibur diri dengan membuat sebuah lelucon. Stop, boys. Namun, tak lama setelah itu, entah kesurupan dedemit pulau atau karena trauma perang, seorang prajurit tiba-tiba ngamuk berteriak-teriak. Karena dianggap akan membahayakan mereka semua, terpaksa pria itu harus dibunuh. Di kapal rumah sakit, Lecky sangat terkejut karena Runner ternyata masih selamat. Dan nasib mereka bisa dikatakan beruntung karena Hosier, rekan mereka lainnya, masih belum ditemukan. Sedangkan Sackler masih berada di medan pertempuran. Nah, saat prajurit lainnya bersiap melanjutkan peperangan, Lecky sangat menyesal karena dia tidak bisa ikut berperang bersama mereka. Karena hari ini, dia dan prajurit lainnya yang terluka akan dikirim pulang ke Amerika. Oktober 1944 masih di Peleliu, pasukan Amerika masih terus menggempur prajurit Jepang, dan Eugene pastinya sudah terbiasa dengan situasi tersebut, makanya dia bisa berperang sambil menghitung satu persatu prajurit Amerika yang telah gugur.
Setelah bertempur seharian dari bedug subuh hingga bedug maghrib, komandan pasukan memperbolehkan mereka untuk istirahat. Saking sibuknya perang, para prajurit ini sudah tidak mengingat lagi hari apakah ini. Karena yang ada di pikiran mereka sekarang hanyalah bertahan hidup. Salah satu infanteri yang songong bin Polontong mengajukan tawaran bagi siapapun prajurit yang mendapat rampasan perang dari Jepang, baik pistol, bendera, bedog, atau apapun itu, maka dia akan membelinya dengan mahal. Tapi para prajurit ini tak mau menanggapinya, boro-boro mikirin hal semacam itu, udah dikasih selamat juga, udah syukur alhamdulillah. Di sela-sela istirahat, Eugene berbincang dengan atasannya yaitu Kapten Helden tentang ayahnya yang merupakan dokter militer di Perang Dunia ke-1. Makanya, sang ayah sempat melarangnya ikut berperang karena dia tahu akibat dari peperangan adalah selain kematian dan cacat fisik, dia takut kalau anaknya akan mengalami trauma perang. Setelah dirasa cukup melakukan istirahat, para pasukan ini melanjutkan perjalanan, melakukan giliran jaga dengan para prajurit peleton pertama yang sudah beberapa hari di atas bukit. Banyak prajurit peleton pertama yang turun gunung membawa luka di tubuhnya. Beralih ke John Basilone yang terus melakukan tugasnya sebagai pengumpul dana. Jenuh dengan pekerjaan yang tak ada tantangannya, John melampiaskan kejenuhannya itu dengan cara bermain golf dari pagi hingga malam. Walau kadang-kadang dia teringat dengan momen ketika dia melakukan tugas bersama rekan-rekan marinirnya. Balik lagi ke para prajurit, Eugene tiba-tiba menembakkan senjatanya kepada dua orang yang berada di balik semak-semak. Disangka itu prajurit Jepang, namun ternyata itu adalah prajurit Amerika yang mau BAB tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu. Ketika melanjutkan perjalanan, para prajurit ini tiba-tiba mendapat serangan dari pasukan Jepang. Eugene yang memiliki pendengaran tajam meyakini kalau di dalam bunker ini ada prajurit Jepang. Dan benar saja, tak lama setelah itu, tank baja lalu diarahkan ke bunker tersebut, membuat tentara Jepang yang ada di dalam pada keluar. Dan Eugene berhasil membunuh Jenderal Bintang 2 Jepang. Eugene hanya bengong melihat keberanian tentara Jepang, padahal kalau mereka nyerah, mungkin mereka tidak akan tewas. Begitu juga saat rekan-rekannya berbondong-bondong melepas gigi orang Jepang yang dipasang emas, Eugene justru merasa tak tega melihatnya. Kalaupun dia serakah dengan barang-barang Jepang, dia punya sesuatu yang lebih berharga, yakni pedang Jenderal Bintang 2 Jepang. Tapi dia sama sekali tak tertarik. Melihat Eugene yang terus termenung seperti orang yang terjerat pinjol, atasannya lalu memberi pengarahan agar Eugene tidak terpengaruh dengan apa yang dilihatnya. Mereka semua harus fokus karena perang belumlah usai. Besoknya perang kembali terjadi dan Eugene kini bertugas sebagai pengusung tanduk.
Di tengah pertempuran ada seorang prajurit yang mentalnya terguncang hingga dia hanya bengong sambil nyebat. Ya, pemandangan-pemandangan seperti itu membuat para prajurit lainnya langsung ketakutan karena hal semacam itu bisa terjadi kepada mereka. Bahkan salah satu prajurit terus-terusan menangis karena dia sepertinya sudah tidak sanggup lagi melihat kekacauan ini. Pagi harinya salah satu prajurit berniat BAB di salah satu gua, tapi malah ini yang terjadi. Hal itu menjadi hiburan tersendiri bagi para prajurit lainnya. Namun tak lama setelah itu, kabar buruk menghinggapi semua prajurit. Setelah mengetahui kalau Kapten Helden baru saja tewas setelah tertembak oleh sniper musuh. Bahkan Eugene sempat meneteskan air mata karena dia baru saja kenal dengan atasannya itu. Squad leaders, let's go. Let's get 'em moving. Untuk melampiaskan kemarahannya, Eugene sempat akan mencopot gigi emas orang Jepang yang tergeletak di hadapannya. Tapi Snapu melarangnya karena menurut dokter, gigi orang Jepang itu banyak kumannya setelah beberapa tahun gak nyikat gigi. Singkatnya, giliran mereka yang ditarik mundur dan mereka akan diistirahatkan di Pulau Papupu. Setibanya di Papupu, mereka disambut oleh para wanita cantik yang menawarkan mereka minuman lemon. Eugene langsung kenceng karena udah beberapa bulan dia tak pernah melihat wanita lagi. Ketika sedang sikat gigi, Eugene melihat salah seorang prajurit membuang sampah hasil beres-beres di kamp Kapten Helden. Dan Eugene segera mengambil buku yang dibuang itu. Sementara itu, John Basilone masih dengan tugasnya menceritakan kisah heroiknya ketika perang di Guadalcanal demi memperoleh donasi. Hal itu membuat orang tua John bangga karena berkat John, keluarga mereka jadi dikenal di seluruh Amerika. Lain halnya dengan John yang justru merasa tidak berbuat apa-apa dan bosan dengan pekerjaannya yang hanya pamer serta duduk di depan meja. Untuk itu, John meminta atasannya untuk mengembalikan dirinya ke Korps Marinir. Setidaknya dia bisa menurunkan keahliannya kepada para juniornya. Lagi pula, bagi John, Korps Marinir adalah rumah sebenarnya. You make me proud to be a Marine. Setibanya di sana, John langsung berlatih sambil menunggu 3 orang siswa baru yang akan datang. Tapi ketika masuk ke barak, dia hanya melihat ada 2 prajurit muda yang sedang santai, namanya Charles dan Steve. John langsung memberi perintah agar mereka siap-siap melakukan latihan. Anak muda ini tak menyangka kalau dirinya akan dilatih oleh seorang John, orang yang mendapat medali kehormatan dari negara. Sebagai ahli senjata mesin, John melatih 2 anak muda ini agar cepat merakit senjata. Anggap saja mereka sedang dalam keadaan berperang. Saat lagi makan siang, John terpukau dengan kecantikan seorang wanita pengantar makanan namanya Lena. Tapi Lena nampak biasa saja, tidak terlalu wow meskipun orang yang mendekatinya adalah John Basilone. Bahkan saat di kereta, John ditolak saat hendak mengajaknya kencan. Tapi John tak mau nyerah gitu aja, seperti yang selalu dia lakukan dalam peperangan. Dia kembali menggoda Lena di saat acara pertemuan seluruh staf Angkatan Laut. Lena menguji John kalau dia bisa memberikan meja duduk untuk dirinya, maka dia akan mengakui kalau John adalah orang hebat. Tentu saja itu adalah hal mudah buat John. Dia membawa Lena ke tempat yang jauh lebih nyaman, bahkan lebih mewah dari yang lainnya. Tapi lagi-lagi, hal itu tidak membuat Lena merasa terpukau, menganggap John sama dengan pria lain, pasti ujung-ujungnya minta pipis enak. You know, I saw you once, the brown. There goes John Basilone, the hero of Guadalcanal. When you arrived, one of those blonde starlets, Basilone, the hero of Guadalcanal.
Kembali ke camp, John terus melatih dua anak didiknya agar kelak mereka menjadi prajurit yang hebat. Selesai latihan, John kembali mengajak Lena untuk makan di luar, tapi Lena menolak karena dia harus menyiapkan makanan untuk para prajurit. Kecuali John bersedia melakukannya pada pukul 5 pagi. Karena setengah 6, dia harus kembali bekerja. Setengah 4 pagi, John sudah bekerja membangunkan seluruh anak didiknya. Steve sedikit protes kenapa hanya campnya yang selalu dikasih latihan berat. Padahal kalau bisa dia ingin langsung ke medan tempur membunuh Jepang. Mendengar itu, John langsung memperingatkan mereka tentang prajurit Jepang yang bisa bertahan hidup berbulan-bulan dengan nasi belatung dan air minum berlumpur. Artinya, mereka tidak peduli dengan nyawa mereka sendiri, yang penting bisa membunuh musuh-musuhnya. Itulah yang harus mereka hormati dari prajurit Jepang, sebuah hasrat yang bisa membunuh mereka kapan saja. Tepat jam 5 pagi, John datang ke dapur melihat Lena sedang menyiapkan sarapan untuknya. Mereka akhirnya bisa ngobrol tenang, menceritakan kehidupan masing-masing. Intinya, mereka sama-sama mencintai Korps Marinir dan tak mau meninggalkan tempat yang sudah memberi mereka kenyamanan. Sebelum pergi, John mengakui kalau Lena adalah wanita tercantik yang pernah dia temui. Dan sepertinya Lena mulai luluh, perlahan mulai menyukai John. Kembali ke acara latihan, Charles dan Steve mulai menunjukkan progres yang baik selama dilatih oleh John, di mana semua tembakannya tepat sasaran. John juga ikut mempraktekkan bagaimana cara menembak dalam keadaan darurat. Membuat dua anak muda ini langsung terpukau. John benar-benar sedang dimabuk cinta, Sobat Kompa. Itu terbukti saat dia sering menghabiskan waktunya bersama Lena di pantai sambil main India-Indiaan. Singkatnya, para prajurit ini dapat kabar kalau mereka akan segera bergabung dengan para seniornya di medan perang. Dan mereka tambah bersemangat setelah mendengar kalau John Basilone akan diterjunkan juga bersama mereka. Carry on, Gunny. Oh, Ted! At ease. Is anybody scared? Company, dismiss. Setelah itu, John memberitahu Lena kalau dia akan dikirim kembali ke medan perang. Dan jika Lena ingin mencari pacar baru, John akan siap menerimanya. Alih-alih putus, Lena mengajak John untuk melangsungkan pernikahan terlebih dahulu sebelum dia berangkat tugas. Februari 1945, John dengan gagah berani memimpin pasukan muda di Iwo Jima. John memang pantas mendapatkan medali kehormatan karena aksi-aksi heroiknya membuat anak buahnya berdecak kagum. Lanjut perang. Namun, nasib berkata lain, John harus tewas di medan perang setelah peluru mendarat tepat di jantungnya.
Lena yang mendengar kabar suaminya tewas di medan perang tentu saja merasa sedih dan meluapkan kesedihannya dengan mendatangi pantai yang sering mereka kunjungi. Mei 1945, para marinir Angkatan Laut ini mulai menjajaki wilayah Okinawa, Jepang. Di wilayah tersebut, para marinir berbaur dengan penduduk asli Jepang yang dalam pengawasan Angkatan Darat. Those Jap prisoners? Hey, take it easy. Shut the fuck up, Cat. Para marinir ini hampir terlibat bentrok dengan Angkatan Darat setelah mereka akan menganiaya salah satu penduduk lokal Jepang yang berusaha melawan mereka. Untungnya, keributan itu keburu dilerai oleh komandan masing-masing. Tak lama kemudian mereka mendapat serangan tiba-tiba dari para prajurit Jepang yang masih melakukan perlawanan. Hingga para prajurit diarahkan ke Bukit Berbatu untuk melakukan serangan balasan. Sialnya, permukaan tanah yang tidak rata menyulitkan para prajurit untuk menembakkan mortir. Malamnya disertai hujan deras, mereka berusaha mencari kayu untuk meluruskan posisi mortir serta menggali lubang untuk tempat persembunyian. Masalahnya, lubang-lubang yang mereka gali itu hampir semuanya mengeluarkan bau busuk karena tempat ini merupakan kuburan bagi tentara Jepang. Selain tempat yang bau, hujan yang sangat deras rupanya menjadi masalah serius bagi persenjataan mereka. Karena berkali-kali mortir mereka tak meluncur secara sempurna, bahkan di antaranya klecis tak berfungsi. Sehingga mereka harus mengeluarkan kembali mortir yang tidak berfungsi itu di dalam tanah agar tidak meledak. Mirisnya, karena tempat itu berdampingan dengan pemukiman warga sipil, maka tak jarang warga sipil juga banyak yang menjadi korban. Pagi harinya salah satu prajurit melakukan protes kenapa mereka tak berusaha melindungi warga sipil. Tapi prajurit lain menjelaskan bahwa itu sulit dilakukan karena mereka juga harus melindungi rekan-rekan mereka yang sedang berjuang. Senapu menjelaskan perasaan itu muncul karena dia baru pertama kali melihat seseorang terbunuh, makanya dia harus siap-siap karena Jepang akan lebih ganas lagi mempertahankan wilayahnya sendiri. Mereka juga ngebanyolin salah satu prajurit bernama Peck, karena Peck selalu melihat foto kekasihnya setelah berperang. Kembali ke medan perang setelah melihat pasukan Jepang menarik mundur pasukannya, tim pengintai mengajak semua prajurit untuk maju merebut wilayah. Go! Let's go! Move it! It's about time you stay side, boys. Hold on. Okay. Make sure to check everything! Eugene terus memberi pengarahan kepada dua prajurit yang pertama kali turun ke medan perang. Sniper! Put the fire on that crew! Tapi setelah sampai di lokasi, mereka melihat ada beberapa warga sipil yang sedang membawa bayi. Prajurit Amerika ini sengaja memberi mereka jalan, namun di antara mereka ada yang dipasangi bom. Pemandangan itu membuat prajurit Amerika tak habis fikri karena tentara Jepang memanfaatkan warganya sendiri untuk melakukan peperangan. Sialnya lagi, setelah itu para prajurit ini terpaksa mundur mencari tempat yang aman karena mereka dihujani oleh artileri mereka sendiri. Setelah berada di tempat aman, para prajurit ini membaca surat dari keluarga masing-masing. Eugene dapat kabar kalau anjingnya, si Rawun, baru saja tewas, dan saudara Shihem tewas di lautan setelah prajurit Jepang sengaja menabrakkan kapalnya ke kapal Amerika.
Sedangkan Bill terlibat baku hantam dengan Peck karena dia tidak suka melihat Peck selalu fokus pada foto kekasihnya di tengah situasi genting seperti ini. Namun tak lama setelah itu, besoknya Eugene kembali menghitung prajurit Amerika yang tewas di wilayah ini. Dan hampir setelah 2 bulan mereka melakukan invasi, tapi wilayah Okinawa ini belum juga mereka taklukkan. Tak lama berselang, Eugene dapat tugas dari komandannya untuk menghitung jarak tembak ke ladang pertanian milik Jepang. Tapi dia malah terjatuh karena permukaan tanah tidak rata. Eugene segera melakukan penghitungan lalu memberitahu jarak yang harus mereka tembak. Wire in. Sector 2, Azimuth 310, range 300. Left 20. Hal itu justru membuat warga Jepang yang tersisa nekat melakukan penyerangan, meski dengan senjata seadanya. Dan Eugene langsung membantai mereka tanpa ampun, bahkan Eugene tak mempedulikan instruksi komandannya yang menyuruhnya menghentikan tembakan. Malamnya, hujan kembali mengguyur wilayah itu dan para prajurit sudah mulai muak dengan kondisi seperti ini. Bahkan Senapu yang sudah berpengalaman pun melampiaskan kefrustasiannya di hadapan Eugene. Seakan merasakan hal yang sama, Peck lalu mengambil senjata, kemudian mengarahkan senapannya ke arah Jepang. Ham coba menghentikannya, tapi dia malah tertembak. Alhasil, karena dianggap telah membahayakan prajurit lainnya, Peck akan diserahkan ke polisi militer. You two, get him out of here. Right, sir. Besoknya pasukan kembali dikerahkan bersama tank baja untuk menggempur habis-habisan wilayah itu. Eugene memeluk seorang wanita Jepang yang sedang sekarat, seolah-olah meminta maaf karena ini sudah menjadi bagian dari peperangan. Eugene juga menunjukkan ekspresi marah saat teman-temannya membunuh seorang remaja yang tidak bersenjata. Hari itu prajurit Amerika benar-benar berhasil merebut wilayah Okinawa dan Eugene dengan santainya sambil ngembako melanjutkan catatannya menghitung prajurit yang telah gugur di medan pertempuran. Setelah berjam-jam berjemur, mereka dapat kabar kalau Amerika berhasil meluluh lantahkan 2 kota di Jepang menggunakan senjata jenis baru yaitu nuklir. Anyway, killed a lot of Japs. 15 Agustus 1945, warga Amerika yang berada di rumah sakit sangat gembira mendengar Jepang telah menyerah. The Japs surrendered. The war's over. Kegembiraan pastinya juga dirayakan oleh semua pasukan yang berada di Okinawa. Hey, boys. Tak terkecuali mereka bertiga yang merayakan kemenangan dengan cara mereka sendiri. Singkat cerita, Lecky akhirnya pulang ke rumah setelah menjalani pemulihan pasca perang. Begitupun dengan Eugene serta teman-temannya yang sedang menuju kota masing-masing menaiki kereta. Sedangkan Lena untuk pertama kalinya datang ke rumah orang tua John. Mrs. Bazelon. Mereka tentu mengenali Lena karena John sering mengirimkan foto-fotonya. Adik John mengira kalau Lena datang ingin mengambil dana asuransi dari kematian suaminya. Namun ternyata Lena hanya ingin memberikan barang John yang sangat berharga,
yakni medali kehormatan milik John. Membuat mereka sangat sedih karena sama-sama merasa kehilangan. Kembali ke kereta, Burgi berhenti di stasiun Texas, mengucapkan selamat tinggal kepada dua sahabatnya, karena untuk sementara dia akan kembali pada keluarganya. Setelah memutuskan pensiun dari dunia militer, Lecky pergi ke kantor surat kabar melamar sebagai penyiar berita. Di rumah ketika sedang mengetik bahan berita, Lecky tak sengaja melihat Pera, orang yang dicintainya selama ini, diantar pulang oleh seorang perwira. Sialnya, dia malah terciduk sang ibu sedang memata-matai Pera. Ibunya berkata, sebaiknya Lecky melupakan Pera karena Pera seperti tidak mempedulikannya. Tapi kalau Lecky masih penasaran, sebaiknya Lecky datang ke rumahnya sambil memakai seragam hansip. Di kereta kini giliran Senapu yang turun, tapi dia tak mau membangunkan sahabatnya yang telah tertidur. Balik lagi ke Lecky yang benar-benar datang ke rumah Pera menggunakan baju hansipnya untuk mengajak Pera makan di luar. Pera awalnya keberatan karena dia akan pergi kencan dengan seorang letnan angkatan darat. Tapi demi menghargai Lecky yang baru pulang tempur, Pera akhirnya memilih pergi bersama Lecky. Charles Dunworthy. Vera. Too bad you missed the whole show. Obviously, I've been wasting a lot of gasoline. Saat di restoran, Lecky mengaku menyesal karena surat-surat yang dia tulis untuk Pera tak pernah dia kirim. Karena dia menyangka bahwa dia tidak akan selamat. Sedangkan besoknya, giliran Eugene yang turun dari kereta, di mana dia langsung disambut oleh sahabatnya, Sydney. Sydney heran sejak kapan Eugene jadi seorang perokok. Tapi itu tak penting, karena sekarang dia sangat bahagia setelah temannya bisa pulang dengan selamat. Eugene sengaja turun jauh dari halaman rumah karena dia ingin memberikan kejutan buat orang tuanya. See you later. Sang ibu langsung memeluknya, begitupun dengan ayah Eugene yang merasa bersyukur karena anaknya tiba dengan selamat. Untuk itu, mereka langsung mengadakan syukuran 7 hari 7 malam karena selain Eugene, kakak Eugene juga baru pulang dalam tugas. Hanya saja yang ditakutkan sang ayah selama ini benar-benar terjadi kalau Eugene akan mengalami trauma perang. Eugene terlihat banyak menghabiskan waktu dengan melamun dan dia berkata pada kakaknya bahwa dia tak akan mengenakan seragam prajurit lagi selama hidupnya. Suatu ketika, Eugene pernah berencana meneruskan kuliahnya di Politeknik Alabama, tapi karena Eugene selalu ditanya apa keahliannya selama jadi marinir, Eugene jadi kesal, kemudian menjawab, They taught me how to kill Japs. I'm pretty damn good at it. Hal itu membuat Eugene merasa tidak pede melakukan apapun, bahkan di saat prajurit lain menikmati pesta, dia malah memilih untuk menyendiri. Sementara itu, hubungan Lecky dan Pera memperlihatkan ada kemajuan. Itu terlihat dari kedua keluarga yang melakukan makan malam bersama. Suatu pagi Eugene diajak ayahnya untuk pergi berburu, tapi Eugene sepertinya masih trauma saat memegang senjata. Dia hanya bisa menangis sambil meminta maaf pada ayahnya. Untuk sementara waktu, Eugene hanya ingin menyendiri dan tak mau melakukan apa-apa. Di scene terakhir kita akan melihat foto asli Eugene Slade. Ini dia foto aslinya. Diceritakan dia sembuh dari trauma perangnya dan mendapat gelar PhD di bidang biologis, lalu menghabiskan karir hidupnya sebagai pengajar di Universitas Montevallo, Alabama.
Dia juga menerbitkan sebuah buku tentang pengalamannya saat berperang di Pulau Peleliu dan juga Okinawa. Eugene wafat pada tahun 2001, meninggalkan 1 istri, 2 anak, dan 3 orang cucu. Selain itu ada juga foto asli Robert Leckie, meneruskan hidup sebagai koresponden di salah satu media televisi, dan selama hidupnya, dia telah menulis lebih dari 40 buku, termasuk menceritakan peperangan yang pernah dia ikuti. Robert Leckie meninggal pada tahun 2001, meninggalkan Vera yang menjadi istrinya, 3 orang anak, serta 6 orang cucu. Pastinya kurang lengkap rasanya jika kita tidak memperlihatkan foto asli dari John Basilone. Selain mendapat medali kehormatan selagi masih hidup, pemerintah Amerika juga menganugerahinya dengan gelar Anumerta Navy Cross dan Purple Heart atas keberaniannya dalam peperangan di Iwo Jima yang mengakibatkan dia harus meninggal. Dan untuk mengenang jasa-jasa John Basilone sejak tahun 1946, pemerintah menggunakan wajah John Basilone untuk ditempel di bagian perangko. Tak hanya itu, beberapa kapal dan jalan tol di Amerika Serikat sengaja menggunakan namanya sebagai bentuk penghormatan. Oke Sobat Kompas, setelah menonton film kisah nyata ini, saya sangat setuju dengan isi undang-undang negara kita tentang penghapusan segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Karena sejatinya perang itu hanya akan meninggalkan luka, tidak hanya bagi pelaku peperangan, tapi juga bagi keluarga masing-masing pelakunya. Kita doakan saja mudah-mudahan bumi yang kita tinggali ini senantiasa aman dari segala bentuk penjajahan. Amin. Kemudian, negara-negara yang hari ini masih dilanda perang dingin, semoga saja mereka menurunkan ego masing-masing karena peperangan hanya akan membuat rakyat menderita. Mudah-mudahan negara kita yang tercinta ini dijauhkan dari tipu muslihat suatu negara yang selalu pura-pura ingin membantu dengan kedok polisi dunia, padahal kenyataannya pelan-pelan ingin menguasai suatu negara. Dan terakhir kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Palestina mendapatkan hak mereka sebagai manusia. Bisa tidur nyenyak, makanan yang layak, dan tak perlu takut menjalankan ibadah. Saya Andreas Bauk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Paramios.